besar Bapa. Kami datang di tempat ini Bapa bersatu hati Tuhan, mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, karena anugerah-Mu Bapa kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang layak untuk kami puji dan kami sembah Bapa. Terimalah setiap pujian kami malam hari ini. Engkau yang berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Tutup bungkus ibadah ini Tuhan ke dalam kuasa tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi saya mau sapa shalom, saudari-saudari yang cantik. Shalom, yang merasa sukacita, boleh lambaikan tangannya. Kasih pas ke kanan kirinya dengan wajah yang penuh sukacita. Ya, kita yang datang malam hari ini, sore hari ini, kita pasti membawa sukacita yang sungguh luar biasa. Amin. Meskipun banyak mungkin di luar sana pergumulan yang sedang dihadapi, tapi kita mau bersukacita untuk puji dan muliakan nama Tuhan. Kita mau terima sukacita, sudah kita angkat pujian ini. Di tengah badai
Nah, kita mau puji dan sembah Dia lebih suara, lebih tinggi lagi dengan kita mau sorakan haleluya. Kita angkat pujian dan mengatakan kusorakan haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Seperti di lagu tadi ada lirik mengatakan dengan imanku aku akan diselamatkan.
Mungkin di saat-saat seperti ini ada saudari-saudari yang sedang mengalami krisis iman atau sedang mengalami penurunan iman dalam hidupnya, entah karena pergumulan dalam hal apapun itu yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat iman kita menurun dari Tuhan. Tapi malam hari ini saudari terkasih semua datang karena Tuhan mau iman saudari semua bisa ditingkatkan dengan lebih lagi pada Tuhan. Sampai akhir hidup kita mau tetap setia kepada Dia. Kita mau tinggalkan semua duniawi kita karena Dia yang lebih
kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan terus berbicara kepada kami. Tuhan terus bersabda, karena hanya Engkau adalah satu-satunya yang menjadi kekuatan penolong kami melalui firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan juga mendapati kami setia sampai akhir hidup kami. Kami boleh tetap mempertahankan iman kami, komitmen kami untuk mengikuti Kau seumur hidup kami. Oh Tuhan, dalam segala kelemahan kami tahu kami banyak segala kekurangan, tapi melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diingatkan kembali bahwanya Engkau adalah satu-satunya yang menjadi kekuatan penolong kami, penyemangat kami, bahkan Engkau yang telah memanggil kami menjadi milik kepunyaan kami. Bersyukur Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini, sehingga kami semua diberkati, dan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, Tuhan juga pakai dia untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, yang doa syukur kami, terima kasih kami untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua katakan amin. Silakan duduk, terima kasih. Oke. Shalom. Oke, senang sekali saya bertemu dengan ibu di sini, bahkan ulang tahun yang ke-7, ya kan? Luar biasa, angka 7 itu angka yang spesial, ya kan? Tuhan beristirahat pada hari yang ke-7, ya, hari yang Sabat, hari yang luar biasa. Nah, hari ini dalam tema ulang tahun persekutuan wanita, kita diberikan satu tema yang keren, ya, upgrading faith. Jadi kayak ya mengupgrade lah ya iman kita, supaya iman kita itu bertumbuh terus. Jangan rata terus iman kita, tapi ada progresnya, ada pertumbuhannya. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang bicara tentang upgrade iman ini, ya kan? Belajar bagaimana bertumbuh secara iman kita. Dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7, ya. Saya menuliskan slide, ada slide juga ya, ayat-ayat mana nih? Ya, yang mana nih? Oh, mana? Dari ini, dari sini atau dari sana tadi? Coba ulang lagi ya. Nah, balasnya. Oke. Ya, jadi yang pakai terjemahan baru silakan terjemahan baru, yang lama silakan yang lama. Ini saya pakai yang ini ya, dua ini. Baik, dengan suara yang lantang ya, yang keras ya. Ibu-ibu, kita baca sama-sama bagian ini, sangat penting sekali untuk kita renungkan sama-sama. Ya, siap ya? Oke. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, sekarang ibu-ibu atau bapak pada zamannya apakah mengenal wanita ini? Siapa dia? Ada yang tahu kan? Ayo, yang yakin. Emak-emak dan cici, kok? Seru mama. Sebelah sini apa? Ibu Madonna. Yang sebelah kiri saya Madonna juga. Madina. Kalau angkatan sekarang kayaknya nggak kenal kali ya. Nggak kenal kalian ya. Yang muda-muda nih nggak kenal ya. Kenalnya siapa? Si Taylor. Kenalnya Lisu gitu ya, bisa gitu ya. Bisa. Ya betul ya. Ini adalah Madonna, ya kan? Dia ini artis legendaris sejak tahun 1980. Jadi yang seusia ini di masa remaja ya, mungkin saya kali ya, di masa remaja itu sangat kenal sekali. Maksudnya dia memang sering muncul di TV gitu ya, lagu-lagunya. Bahkan dia ini terkenalnya bukan hanya dari lagunya juga, tapi
sensasi-sensasinya ya, seksi-seksi gitu ya. Makanya pada satu ketika itu dia pernah mengguncang gereja Katolik Roma. Karena waktu dia bikin klip lagunya dia, satu lagunya dia ya, itu ada gerakan-gerakan sensual dalam gereja gitu ya. Jadi umat Katolik marah gitu ya. Tapi memang orangnya begitu, suka sensasi gitu ya. Sehingga kemudian yang ada pro kontra lah pada waktu itu. Umat Katolik marah gitu, kenapa sih? Oh, kamu bikin klip ya, bikin video di musiknya tapi dikasih adegan-adegan yang kurang mencerminkan tentang Kristus atau tentang salib seperti itu. Nah, tapi Madonna ini terus bertahan sampai dia jadi idola itu ya di papan atas tuh sampai 30 tahun sampai sekarang. Sekarang aja dia sudah usia hampir 70 tahun, tapi dia masih tetap eksis, gitu. Masih tetap show gitu, walaupun nggak setenar K-pop atau Blackpink gitu ya, tapi dia lumayan lah bagus ya sampai saat ini. Nah, suatu ketika Madonna ini diwawancarai dalam satu majalah. Ya, lalu entah bagaimana lah omongannya itu ya, tiba-tiba ada satu pertanyaan yang dia jawabannya begini. Dia bilang begini, ketimbang baca Alkitab, ya, dia ketimbang saya nonton televisi, lebih baik saya baca Bible, baca Alkitab katanya. Ya, jadi ini benar-benar dikutip dari satu majalah gitu ya. Ketimbang nonton televisi, mending saya baca Bible katanya. Nah, kira-kira kalau kalimat seperti ini ya kita dengarkan ya diucapkan oleh Muse misalnya ya kan, atau semu atau para pengurus atau majelis aktivis, ketimbang nonton televisi mah saya mending baca Alkitab. Kayaknya kita percaya ya, boleh ya, wajar kan ya, wajar ya kalau ada orang ngomong begitu ya. Tapi ini diucapkan oleh seorang Madonna yang terang-terang seluruh dunia melihat itu, dia gimana ya sikapnya gitu ya, pakaiannya aja minim gitu loh ya, pakaiannya suka irit-irit gitu kan, suka masuk angin gitu kan. Tapi ternyata memang ketika ditanya sama dia, emang betul kamu daripada nonton TV kamu suka baca Bible? Ya tentu saja tidak. Ternyata dia cuma ini nih. Nah, apa nih namanya nih? Cuma ngomong doang, lip service mah ya. Cuma ngomong doang, cuma ngomong doang, cuma mengucapkan saja padahal tidak dilakukan. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, lip service ini adalah apa sih maksudnya lip service itu? Ada yang bisa memberikan pengertian sederhana tentang ngomong doang ini, lip service ini dari penjelasan saya? Ada ibu-ibu yang bisa tahu? Hah? Apa lip service itu? Untuk menggambarkan seseorang yang hanya menggunakan sekedar apa? Kata-kata doang kan, tapi tidak kita diterapkan, tidak dilakukan, hanya sekedar ngomong doang. Ngomongnya pinter lagi, bagus, tapi tidak dilakukan. Nah, kadang-kadang kita mungkin pernah seperti itu loh ibu-ibu ya. Saya dulu pernah di satu gereja. Ini saya kan orang Siantar, ya saya orang Siantar ini loh. Ada orang Siantar? Orang Pontianak semua sini ya. Nah, saya Siantar, saya dari kecil sampai saya sekolah, sampai selesai sekolah. Ada satu ibu-ibu datang gitu ya, nangis-nangis gitu ya. Kenapa gitu nangis-nangis? Ya saya kehilangan pekerjaan saya gitu. Nah, ada masalah lah begitu ya. Akhirnya dia nggak bekerja lagi gitu ya. Contoh waktu itu saya masih contoh tolong doain ya supaya saya dapat kerja. Saya harus membiayai anak saya, kata ibu ini gitu ya. Terus ya biasalah kita kasih tenang, nggak usah nangis, nggak apa-apa. Tuhan pasti punya maksud, Tuhan pasti punya rencana ya. Tenang aja, Tuhan tolong. Nanti kita doakan, nanti saya doakan. Saya bilang begitu, ya, karena itu memang posisinya itu lagi pulang gereja, lagi rame kan ngobrol gitu kan ya. Dia nangis, dia sembari jalan, sembari ngomong gitu cerita. Tolong ya, saya doain saya gitu. Nah, saya doain, saya bilang begitu.
sama ibu ini yang tadi curhat itu. Lalu minggu kemudian saya nggak melihat dia, ya beberapa minggu saya nggak lihat dia ibu-ibu. Nah suatu ketika mungkin sekitar 1 bulan lah itu ya, dia datang lagi ke gereja. Ketika selesai gereja dia cari saya, dia peluk saya. Contoh, sia-sia, makasih ya, makasih ya. Makasih kenapa? Sudah doakan saya waktu itu contoh doain saya sehingga sekarang saya sudah dapat kerja. Tahu nggak ibu-ibu, ketika dia ngomong seperti itu saya seperti kena petir. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa saya kayak diteplek begitu, kayak disambar badai siap bolong. Tahu nggak ibu-ibu kira-kira kenapa saya kayak begitu? Nggak didoakan, lupa saya. Saya benar-benar hancur hati saya. Ya Tuhan, saya lupa ibu ini, saya nggak berdoa. Padahal waktu itu saya bilang saya doakannya, tenangnya. Tuhan, saya bersalah ini. Aduh, saya benar-benar hancur. Benar-benar hati saya itu sakit bagaimana ya. Aduh, benar-benar ibu-ibu, benar-benar saya waktu itu datang ke kamar, saya nangis Tuhan. Oh, ampuni saya Tuhan. Saya cuma lip service, saya cuma ngomong doang, saya cuma memberikan kata-kata penghiburan doang, cuma bicara manis-manis. Tapi saya nggak berdoa. Sejak saat itu, ibu-ibu, begitu kata ada orang bilang doakan saya cepat-cepat udah kayak hutang. Saya mesti cepat-cepat berdoa dimanapun saya berada. Aduh, ternyata itulah hidup kita. Kadang-kadang kita tergoda untuk ngomong yang manis-manis, ngomong yang bagus-bagus, tapi kita nggak lakukan. Nah, dalam pelayanan kita misalnya, ya, kita karena suka ngomong gini, kiranya pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Tapi benar nggak itu kemuliaan Tuhan ya? Kita senang kan kalau ditepuki diserah, hebat ya dia bisa yang mampu, keren banget dia mimpinya. Kadang-kadang kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan loh. Nah ada lagi, ada orang bersalah sama kita kan, terus kan kita bilang, iya saya udah maafin kamu, udah ampuni kok, gak apa-apa kok. Ngomong doang itu ternyata ngomong doang. Besok-besok ketika kita lihat wajahnya udah sebel doang. Dia lagi dah. Iya apa kabar Ci? Iya. Ada yang kayak gitu di sini? Ada ya. Manis-manis dia kan. Manusia ya. Tapi hatinya padahal lagi sebel. Kadang-kadang kita suka ngomong manis itu, ibu-ibu ya. Hati-hati loh, ya. Cukup saya yang mengalami itu, ya saya doain ya. Saya doain. Ampun, saya sampai kayak saya nggak punya harga diri di hadapan Tuhan rasanya. Kayaknya saya ini, kayak udah mati injak-injak. Makanya saya janji waktu itu, nah, kita juga seperti itu. Ya kadang-kadang kita juga gini ya, contoh yang lain ya. Ya saya nggak akan khawatir. Saya percaya Tuhan akan memberikan kecukupan dalam kebutuhan saya. Saya percaya. Cuma saat itu doang. Sampai di rumah, aduh, ini semua sekarang barang mahal ini. Udah matikan listrik, kita harus hemat. Bawainnya minta ampun, khawatirnya berlebihan. Padahal tadi udah bilang, Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Jadi kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang kita ngomongnya cepet-cepet aja begitu, mau manis-manis di muka. Padahal kita tidak menerapkannya seperti yang dilakukan oleh contoh ini. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau upgrading faith kita ya. Kita mau bertumbuh dalam iman kita. Jangan hanya sekedar kita cuma ngomong doang, tapi coba kita menggali lebih dalam lagi sebenarnya apa yang Tuhan mau untuk kita tingkatkan di dalam iman kita. Supaya kita bisa bertumbuh. Nggak boleh cuma mulutnya doang, cuma bibirnya doang yang pintar manis-manis. Tuhan yang tahu isi hati kita. Ya, jadi hari ini kita mau bicara tentang upgrading faith, tentang bagaimana kita bertumbuh rohani kita, bertumbuh iman kita.
Udah 7 tahun kan? Hah? Kalau udah 7 tahun anak udah sekolah begitu. Udah kelas 1, kelas 2 ya. Udah harus upgrade dia, ya. Jangan melulu dikasih seorang anak kelas usia 7 tahun itu jangan melulu dikasih itu melulu tingkatkan lagi, dikasih tanggung jawabnya lagi, dikasih kepercayaannya lebih lagi. Dia udah bisa baca, dikasih dia hitung-hitungan, ya kan? Harus naik kelas. Nah, sekarang ibu udah 7 tahun. Harus upgrade lagi imannya. Nah, makanya tadi kita belajar tentang berakar di dalam Kristus dari Kolose tadi ya. Jadi di sana dikatakan dalam bagian yang kita baca, bahkan Paulus itu sampai bicara 2 kali mengenai berakar ini. 2 kali ya. Yang pertama dia di dalam Kolose 2 ayat 7, dia katakan hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Lalu di dalam Efesus juga berakar di dalam kasih. 2 kali Paulus gunakan ini. Berakar ini berarti itu sesuatu yang penting supaya kita upgrade iman kita. Nggak boleh ngomong cuma 1 kali. Kalau 1 kali mungkin beda penegasannya. Tapi kalau sampai 2 kali disebutin berakar, wah itu harus pasti ada penegasan yang Tuhan mau. Nah itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Apa artinya berakar di dalam Tuhan? Nah, ada 2 hal arti atau pengertian daripada berakar di dalam Kristus. Ini yang pertama. Baca sama-sama yang poin yang pertama. Mana dia? Ada? Ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berakar di dalam Kristus menuju kepada sesuatu hidup yang tidak kelihatan. Jadi ternyata ada sesuatu yang penting yang ingin Paulus bicarakan mengenai si akar tadi. Akar itu biasanya di bawah atau di atas ya? Hah? Di bawah. Kelihatan nggak akar itu? Kelihatan nggak? Dikit doang kan? Kadang-kadang nongol dikit, kadang-kadang kebanyakannya kelihatan kebanyakannya. Kebanyakannya nggak kelihatan begitu. Oh dia, ya kan? Tapi maksud daripada bagian ini berakar itu sesuatu yang menunjuk, yang berbicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, hidup kita juga Tuhan ingin lebih lagi untuk meningkatkan sesuatu yang tidak kelihatan dalam hidup kita. Kalau yang kelihatan tadi kan yang kita omong mau manis-manis, macam ya sia-sia ya, makasih ya. Tapi Tuhan melihat yang dalam ini, yang nggak kelihatan ini. Paulus ingin menegaskan bagian ini agar sesuatu yang tidak kelihatan itu kita mau tingkatkan, kita mau coba olah, kita mau coba pelajari ya. Sesuatu yang ada di dalam, tapi yang ada di bawah itu akar itu hidup nggak? Hidup nggak si akar? Justru karena dia hidup, makanya si pohon bisa berdiri dengan tegak. Setinggi-tingginya pohon ini, seribu-ribunya pohon ini, siapa yang menunjang dia di bawah itu? Siapa? Si akar kan? Akar kan? Yang membuat dia kokoh berdiri tegak, si akar kan? Kelihatan nggak akarnya? Kelihatan, tapi hidup nggak? Hidup. Bahkan dia yang memberikan kehidupan juga kepada si pohon ini. Jadi Rasul Paulus mau menegaskan ibu-ibu, lihat yang di dalam, ya, yang nggak kelihatan itu, ini harus dicari benar-benar, dipelajari benar-benar apa yang di dalam ini, ya. Tapi sesungguhnya yang tidak kelihatan itu justru yang hidup, yang memberikan satu kekuatan bagi si akar, bagi si pohon ini. Amin. Amin. Kelihatan akarnya? Hidup atau mati akarnya? Ya. Nah, sekarang kita coba lihat, kita bandingkan yang gak kelihatan dengan yang kelihatan. Sekarang kita mau coba yang kelihatan itu apa aja sih? Misalnya aktivitas kita yang kelihatan itu apa? Ini banyak. Ya, kita berrelasi dengan orang lain. Ya, tadi kan salaman tos-tosan tadi kan kelihatannya semua cerah ya, semua happy ya. Coba lihat kiri kanannya, happy gak? Belakang-belakangnya happy gak? Senyumnya glowing ya, senyumnya ya, happy semuanya. Kelihatan itu cara kita berkomunikasi, cara kita berrelasi, kita bekerja, kita berolahraga, bahkan kita kemudian membaca Alkitab, semua kelihatan kan? Ke gereja kelihatan ini, ke gereja.
Ada wujudnya ya, ada fisiknya ya. Nah, kelihatan ya? Nah, kelihatan itu. Ada badannya di sini. Semua lihat saya, ya kan? Lucu ya? Ya kan? Menyanyi, tadi kita bisa melihat anak-anak kita menyanyi gitu ya. Kelihatan ya mereka ya. Bagus kan? Ya kan? Semua tuh kelihatan. Pelayanan kita juga kelihatan. Pada saat kita berdoa juga orang lihat gak? Lihat, itu kelihatan. Tetapi sesungguhnya ya, semuanya ini adalah hal-hal yang bersifat lahiriah. Sesuatu yang hanya kita lihat dengan kasat mata. Tapi sesungguhnya yang Tuhan lihat apa sebenarnya? Ya Tuhan lihat apa dari semuanya itu? Gitu. Jadi yang kelihatan, yang orang bisa lihat, tapi yang sesungguhnya yang tidak kelihatan itulah yang Tuhan ingin lihat kepada kita. Nah, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai hal yang tidak kelihatan? Ada beberapa hal yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai sesuatu yang tidak kelihatan itu. Misalnya, ya Tuhan Yesus sangat memperhatikan kehidupan yang tidak kelihatan, yang di dalam itu. Misalnya, pada saat kita berdoa, ini luar biasa loh. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, ya. Dia nggak pernah ada di dalam Alkitab doa apa ya. Memang nggak anti sih, Tuhan Yesus nggak anti doa rame-rame, doa berkerumun. Tetapi yang justru dicatat dalam Alkitab adalah ketika kau berdoa, apa? Masuk ke dalam kamarmu, kunci pintu, berdoa dengan sungguh-sungguh. Memang nggak salah justru kita berdoa, ada persekutuan doa jemaah, ini nggak salah juga, itu kelihatan. Ya, tapi seberapa banyak orang yang kemudian doanya, ya kan, dia diam, dia berusaha nggak ada orang yang lihatin dia berlutut, ya, dia menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan mau sebetulnya. Di-upgrade sedikit ya, di-upgrade kalau doa sama-sama boleh, tapi Tuhan Yesus lebih kemudian mencatat ini berarti sesuatu yang penting. Ya, tidak ada dalam Alkitab kita memang dicatat doa berkelompok-kelompok. Mungkin ada tapi tidak terlalu jelas. Tapi memang ini penekanannya kalau kamu berdoa. Terus Tuhan Yesus juga kemudian mengajarkan kalau nggak boleh seperti orang Farisi ahli Taurat yang suka memperlihatkan kepada orang lain bahwa mereka sedang berdoa. Apalagi yang Tuhan Yesus ajarkan, kalau berdoa jangan sampai kelihatan. Lalu Tuhan Yesus juga mengajarkan kalau memberi ya juga jangan kelihatan. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu apa kebalikannya gitu ya. Pokoknya intinya kita tuh memberi dengan apa ya? Dengan tersembunyi lah istilahnya gitu, tanpa orang lihat gitu. Kalau kita kasih sumbangan atau kita kasih persembahan, makanya kan ada amplop tuh, ya kan? Karena memang kita ingin sesuatu yang nggak usah kelihatan lah, nggak usah sampai dipuji-puji lah istilahnya seperti itu. Kalau kamu berpuasa juga, ya jangan terlalu muram wajahnya, menunjukkan bahwa kamu lagi puasa. Biasa aja gitu loh kalau puasa. Ada orang puasa, saya lagi puasa gitu loh ya. Jangan berikan makanan dekat-dekat saya. Puasa. Kita juga supaya lagi puasa. Biasa aja kalau mau puasa, supaya usahakan malah nggak ada orang yang tahu. Paham sampai sini ibu-ibu? Nah, inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya yang harus kita upgrade lebih lagi. Sesuatu yang tidak kelihatan itu justru harus kita coba upayakan dengan lebih. Nah, demikian juga di dalam pelayanan. Ya, semua yang tidak kelihatan itu ujung-ujungnya kan memang pelayanan yang tidak harus dilihat, dipuji orang lain baru kita serap, enggak. Semua itu dilihat oleh Tuhan. Dan Dia ajarkan kepada kita untuk lebih memperhatikan yang di dalam. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berakar di dalam Kristus artinya adalah justru ketika kita berakar di dalam Kristus justru akan menunjang aktivitas kita yang tidak kelihatan, yang kelihatan.
Jadi intinya semakin banyak kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menyendiri mungkin barangkali, ketika kita kemudian memberi dengan diam-diam, kita berpuasa dengan seperti apa adanya, justru itu yang memberikan kita kekuatan yang lebih. Justru itu yang membuat aktivitas kita yang kelihatan tadi menjadi bermakna dengan luar biasa. Tuhan berkati. Ya, makanya kemudian ketika Tuhan memuji waktu janda itu memberikan persembahannya, ya dia kasih aja sepenuhnya dia berikan, dia diam. Nah, ketika orang memunculkan juga berdoa, dia malah memukul-mukul diri, gitu ya. Beda dengan orang Farisi ketika berdoa, dia menunjukkan dirinya berdoa. Ya, mari kita coba melihat kepada kedalaman hati kita. Nah, yang berikutnya, kenapa sampai dikatakan bahwa hidup atau kedalaman yang tidak kelihatan ini justru menunjang, justru memberi kekuatan bagi yang aktivitas kita yang kelihatan. Saya kasih contoh ilustrasi begini. Nah, ini kan ada pohon, ya kan? Nah, ini pohonnya besar banget, ya. Tidak ada pohon besar, ya, yang bisa berdiri dengan kuat tanpa akar yang nggak pernah ada tuh. Justru semakin tinggi pohon, semakin ribu, semakin besar pohonnya, karena akarnya kuat dan kokoh. Itu maksud saya, ya. Jadi seseorang yang kehidupan luarnya kuat menghadapi sesuatu yang kelihatan tadi, sebenarnya itu ditunjang oleh kehidupan di dalam yang enggak kelihatan. Jadi kita mau mencerna apa yang enggak kelihatan ini bisa memberikan kekuatan kepada aktivitas kita, pelayanan kita yang terlihat. Nah, Bapak Ibu, hal yang kedua, mengapa kita harus melihat kepada berakar dalam Kristus seperti apa? Kita baca sama-sama. Berakar dalam Kristus artinya 2, 1, 2, 3. Hidup kita itu tidak akan pernah independen. Independen itu artinya nggak pernah berdiri sendiri. Kita tuh nggak pernah bisa sendiri, ya. Nah, demikian juga dengan akar pohon ini. Memang kelihatannya dia akarnya kuat gitu ya untuk menunjang pertumbuhan pohon di atasnya, batang-batangnya. Tapi sebenarnya akar pohon itu gak pernah berdiri sendiri dia. Ada yang memberikan dia kehidupan. Ada unsur-unsur, ada elemen-elemen yang membuat dia menjadi kuat dan kokoh. Ya, demikian juga hidup kita. Kita tuh gak pernah hidup sendiri loh. Pernah gak sih? Bayangkan kalau gereja sendiri, gak mau teman, pokoknya aku sendiri. Itu gampang kita goncang, gampang kita jatuh, ya kan? Tapi Tuhan memberikan kita satu persekutuan, satu komunitas supaya kita makin kuat. Nah, akar pohon ini, ibu-ibu ya, nggak pernah ya merasa dia tuh sendirian hebat gitu si akar pohon ini, karena ada elemen-elemen lain. Elemen-elemennya apa misalnya? Ya, kalau saya lihat, kalau misalnya kata berakar itu, kalau saya pakai bahasa aslinya sebenarnya, kita coba bicara sedikit mengenai berakar ini ya. Katanya itu erisomenoi ya, dalam bentuk participle perfect passive, yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya hendaklah kamu diakarin di dalam dia. Jadi kalau terjemahan bagusnya diakarin, hendaklah kamu terakar. Ya, seakan-akan itu sesuatu yang otomatis begitu, karena sebetulnya ini ada sumber yang membuat dia terakarin. Nah, ini permainan kata lah ya, saya nggak usah banyak-banyak di sini. Intinya gini, bahwa si pohon itu ketika ada akar di bawahnya mencengkeram dia, ada yang menunjang dia. Jadi akar itu tidak bisa hidup sendiri, dia pasti ditunjang oleh misalnya tanah, ya kan? Kalau nggak ada tanah, bagaimana dia bisa jadi akar dan kemudian bisa menumbuhkan si pohonnya? Enggak. Selain tanah apalagi tuh? Dia juga pasti membutuhkan apa? Air. Apa kabar dia kalau nggak pernah kena air? Mati nggak? Mati. Terus dia butuh apa juga? Yang bercahaya?
Matahari, sepanas-panasnya matahari dibutuhkan loh. Apa kabar dia kalau nggak ada matahari? Ya, lalu ada yang lain juga, pupuk misalnya, unsur-unsur hara dalam tanah dia butuhkan. Artinya si pohon ini kan memang betul dia punya akar di bawah yang menunjang hidupnya. Tapi si akar ini juga jangan sombong dia gitu ya. Maksudnya dia juga membutuhkan elemen-elemen dan faktor-faktor lain untuk menunjang dia bisa kokoh. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa kita dalam hidup ini ya, kita punya kebergantungan kepada Tuhan sebagai sumber hidup kita. Ya. Kita punya Tuhan yang dimana kita harus bergantung penuh kepada Tuhan sang pemberi hidup itu. Lalu kemudian kita juga ya bergantung kepada kasih karunia Allah. Jangan kita merasa diri kita ini hebat. Kita juga banyak kekurangannya. Tapi ada Tuhan yang selalu melimpahkan kasih karunia dan anugerah kepada kita. Ya, lalu berikutnya tindakan pasif kita ya melibatkan respon yang aktif. Jadi terakar itu seakan-akan kayak pasif, tapi sebenarnya itu adalah respon kita yang aktif kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga akar kehidupan kita itu bisa bertumbuh. Jadi jelas ya, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita semangat itu adalah Kristus sumber kehidupan kita, membuat kita bisa bertumbuh. Ya, itu sebenarnya kan ada ayat yang mengatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu perkataan Yesus. Artinya ada sumber kehidupan, sumber kasih karunia yang menolong kita. Gak bisa kita hidup sendiri dalam dunia ini dengan kekuatan kita sendiri. Ada sumber di atas segala sumber. Nah, lalu kemudian jadi barang siapa tidak tinggal pada pokok anggur itu, ia akan menjadi ranting yang kering dan dibuang dan dibakar. Ya, jadi kita harus menempel pada pokok itu, pada Yesus itu sumber kehidupan kita. Baru kita bisa berbuat sesuatu, baru kita bisa menghasilkan sesuatu. Nah, ilustrasinya gini. Ibu-ibu pernah lihat pohon pepaya kan? Nah, saya dulu waktu tinggal di Bandung, saya pernah tinggal di Bandung ya kan? Tinggal di Bandung, ya kan? Nah, di sebelah rumah itu ada pohon pepaya. Pohon pepaya ini buahnya banyak. Suburnya, ampun dah tiap hari makan pepaya juga enak juga. Ini pepaya lagi. Jadi intinya pokoknya buahnya banyak. Nah, suatu saat ya, ini pepaya ini udah kuning lah ya, udah siap dimakan. Pokoknya setiap saat mau dimakan masih ada aja gitu, nggak habis pokoknya. Suatu saat saya lihat daun-daunnya ini, ya daun-daunnya itu sudah mulai kuning, ya kan, udah mulai kering gitu kan ya. Kenapa nih pepayanya ini? Padahal buahnya banyak, buahnya kuning-kuning bagus-bagus, indah buahnya. Kenapa daunnya begini? Lama-lama daunnya habis, tinggal pucuk-pucuknya. Nah, suatu sore, kan saya namanya penasaran gitu ya. Sore-sore saya keluar cari angin gitu ya. Angin kok dicari gitu loh. Saya penasaran ini si pohon pepaya ini kenapa ini? Saya iseng-iseng goyang-goyang ini pohon pepaya, goyang-goyang. Ih, kok gampang sekali digoyangin gitu ya? Ih, goyangnya lebih ke ini lagi. Kok kayaknya gampang sekali goyangnya. Tiba-tiba waktu saya coba begitu, tiba-tiba tumbang. Terus saya lihat bahwa ya ampun, itu ternyata di bawahnya itu penuh dengan belatung-belatung, terus bau gitu, busuk. Tapi buahnya masih bagus. Nah, dari kisah ini saya belajar sesuatu. Saya belajar sesuatu dari si pohon pepaya, ya. Ini menggambarkan kehidupan kita yang terlihat, kehidupan lahiriah kita tadi yang terlihat tadi, ya. Kadang-kadang kita tuh, ya,
penampilan kita memukau ya, semangat, bisa ini itu, gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya kita nggak kuat, makanya gampang kita jatuh dalam dosa, gampang kita jatuh tertekan depresi. Kenapa? Luarnya doang yang semangat membara, luarnya doang yang senyum, iya kan? Luarnya doang yang kata-katanya manis, tapi di dalam kita rapuh sebetulnya. Sehingga ketika ada masalah, kita digoncang tadi kayak saya bisa gitu, tumbang kita separ, ya kan? Jatuh kita sebagai anak Tuhan. Kadang-kadang kita suka gitu, ya aku nggak nyangka ya, kenapa? Bapak itu padahal baik, rajin gereja, tapi kenapa yang bisa jatuh dalam dosa kayak gitu ya? Nggak nyangka ya. Ya kenyataannya ada yang seperti itu, tiba-tiba meninggalkan Tuhan, ya, tiba-tiba korupsi, tiba-tiba apalah pokoknya ya. Padahal kita lihat dia baik, kalau di gereja dia rajin, tiba-tiba kena masalah langsung kayak hilang aja dari peradaban. Nah, karena itu tadi akarnya di bawah itu ada belatung-belatung, ada ulat-ulat yang menggerogoti sehingga dia kemudian tidak kuat dan akhirnya tumbang. Nah, jadi sangat penting sekali ya, kita tidak bisa hidup sendiri, ada sumber kekuatan kita, ada sumber kasih karunia kita yaitu Tuhan Yesus. Apa nggak? Next. Kenapa dia? Ada pelapungnya kayaknya. Nah, upgrading faith kita bagaimana? Bagaimana cara kita mengupgrade faith kita? Yang pertama adalah mementingkan hidup yang tidak kelihatan. Jadi ini kesimpulan dari seluruh firman Tuhan ini. Upgrading faith kita adalah kita harus lebih mementingkan hidup yang tidak kelihatan tadi, yang dari dalam tadi ya, yang tidak terlihat di luar itu. Lalu bukan hanya sekedar kita berkata-kata, ingat itu. Ya, kuncinya ketika kita berkata-kata, mikir dulu, ya, mikir dulu waktu kita berkata-kata, waktu kita ucapkan sesuatu kepada seseorang. Jangan seperti saya tadi, ya kan? Akhirnya menyesal kemudian. Pikir dulu, renungkan dulu, dan hanya Bapa di surga yang tahu isi daripada hati dan pikiran kita. Nah, caranya seperti apa? Kita upgrade faith kita. Tada! Ada belatung. Yang pertama, kita membangun kebiasaan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Gak bisa enggak, ini harga mati. Ya, harga mati ini ibu-ibu. Halo. Ya, jangan sibuk-sibuk dengan kerjaan yang di rumah itu biasa kerjaan itu, tapi ini nggak boleh terlewat. Membangun kebiasaan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Apa kabar doa keluarganya? Ada? Doa keluarga masih ada? Hah? Pagi-pagi sebelum anak berangkat sekolah? Hah? Cucu-cucu berangkat, pisah-pisah kerja, ada doa bersama enggak? Hah? Sibuk? Harus dibangun kebiasaan itu. Saya dari dulu ya, waktu masih pengantin baru, kita udah komitmen, pokoknya pagi itu doa sama-sama berdua. Terus kan 3 tahun menikah itu belum punya anak, susah dapat anak lah istilahnya gitu. Terus mungkin karena kita nggak punya anak kali ya, makanya kita bisa berdoa dengan rajin, dengan disiplin, ya. Setelah punya anak, udah otomatis ternyata itu, karena udah disiplin dari tadi, dari zaman masih muda punya anak, masih doa terus, komitmen soalnya doa terus. Mungkin karena anak-anak masih kecil kali ya, tapi sekarang anak-anak sudah besar, tetap doa itu menjadi sesuatu yang urgent, sesuatu yang wajib sampai sekarang. Jadi kami, anak-anak saya kan SMA sama SMP. SMA kelas 11 yang paling besar, lalu yang paling kecil ada 2 anak saya kelas 7. Itu setiap hari jam 5 kita tuh duduk di situ di meja makan, doa ibadah keluarga, nyanyi, yang satu main gitar, terus nyanyi benar-benar worship pagi hari 15 menit,
nyanyi, baca Alkitab, sharing sedikit, doa bersama ditutup dengan pujian Bapa terima kasih. Lengkap kan ibadahnya ya? Itu puji Tuhan loh, bukan gak ada tantangan. Mereka juga bangunnya rada-rada agak-agak berat, tapi karena udah kebiasaan dibangun udah biasa gitu, jadi ikut dengan penuh disiplin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena saya dalam hati gini, anak saya kami semua aja rajin berdoa pagi-pagi ini, masih ada tingkah laku anak saya yang membuat saya khawatir, bla 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 gitu kan ya. Apalagi kalau nggak doa, apalagi kalau nggak disiplin, wow. Apa kabar dunia ini sama anak saya, direbut nah anak saya dari dunia ini. Nggak mau saya Tuhan, lebih baik kita rajin mulai dari orang tuanya terlebih dahulu. Anak jadi ikut. Nah kemudian karena kita udah pindah ke Bekasi ini, nah sementara si suami musuh di gereja, ini kan bolak-balik ke Tambura. Kadang-kadang dia suka nggak ada pagi hari, karena mungkin kadang-kadang ada acara, ada rapat, sehingga dia harus di luar kota. Tapi tidak mengurangi kehadirannya loh. Pakai apa kami tahu soal? Pakai apa ibadahnya supaya bisa gabung sama-sama? Ada yang tahu? Pakai Zoom. Pakai Zoom, atau kalau udah bener-bener nggak bawa laptop misalnya dianya atau kami pakai video call di situ, mangkring aja HP-nya di situ. Ayo kita doa sama-sama. Jadi kalau pas baca bergiliran, bapaknya juga ikut baca dari sono. Ayat 7 ya, oke. Ayat 1, 2, 3, 4 yang di Zoom 7. Jadi tidak ada alasan sebetulnya untuk kita membiasakan dan membangun kebiasaan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu adalah kekuatan kita dari dalam tadi. Ya. Lalu melatih iman kita melalui pelayanan. Nah, itu cara kita mengupgrade iman kita. Ya, kalau ada pelayanan di gereja, ya karena dipercaya ya udah belajar melakukannya aja. Nggak bisa saya, maaf saya nggak bisa tuh mimpin doa, nggak pandai saya ngomong nggak bisa saya mimpin di depan ini. Belajar melayani. Dengan kita belajar melayani, kita semakin bertumbuh, upgrade ini imannya. Kalau jadi jemaat terus, ya mau dilayani terus, kapan kita bertumbuhnya? Lalu kita mempraktekkan kasih dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari rumah, cucu kita, ya, anak-anak kita. Ya kadang-kadang saya juga sebagai seorang ibu, aduh kata anak-anak saya cerewet, tapi menurut saya udah paling minim bicara di rumah itu, ya, udah paling minim. Kata suami saya cerewet katanya. Tapi menurut saya cuma 2 kata loh. Ya. Tapi ya sudah, kalau memang kita ada masukan seperti itu udah kita koreksi diri. Udah lah ya, mami ini kan supaya jangan banyak ngomong, yang ditaati peraturannya. Jadi kita berusaha, saya juga masih belajar itu mempraktekkan yang namanya kasih dalam keluarga kita. Sharing iman kepada orang lain, yang berani bersaksi. Ya. Kan kita sudah mengalami kebaikan Tuhan ya, amin. Banyak kebaikan Tuhan yang telah kita terima kan. Ke tetangganya, ke temannya, ke saudaranya, itu harus baik banget Tuhan ya. Kenapa? Aku saya kemarin ditolong, saya sakit, terus saya doa Tuhan tolong, Tuhan kasih sembuh. Itu karena Tuhan. Nah itu udah bersaksi namanya, sharing iman itu namanya. Ya jangan main-main soal sharing iman. Yang tidak percaya bisa jadi percaya kepada Tuhan hanya karena cerita kita, hanya karena sharing dari iman kita. Nah itu adalah hal-hal praktis, hal-hal teknis untuk kita mengupgrade iman kita dari dalam. Ada amin? Amin. Jadi yang pertama, teknis yang kita upgrade faith, yang pertama apa? Siap laksanakan itu? Amin. Siap. Yang kedua apa? Melalui iman, melalui pelayanan. Semua sudah melayani di sini ya? Amin. Sudah ya, puji Tuhan. 3. Kasih dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma di mulut senyum-senyum ya, tapi dalam hati juga benar-benar kasih yang tulus ya. Nah, keempat, sharing iman kepada orang lain. Ceritain tentang kebaikan Tuhan, ceritain bagaimana Tuhan tolong, itu pasti sangat memberkati orang lain di sekitar kita. Jadi selamat ulang tahun untuk Komisi Persekutuan Wanita GKJ ini, supaya
makin semangat, makin terupgrade imannya, dan akhirnya jumlahnya Tuhan tambah-tambah. Amin. Saya ada pantun. Minta cakepnya ya? Belum? Cakep. Belum. Tepuk tangan. Pantunnya begini ya, Mak ya. Petik bunga di taman indah. Harumnya semerbak sepanjang hari. Kasih Tuhan tak pernah berubah. Upgrade imanmu dengan segenap hati. Ada satu lagi pantunnya. Pagi cerah, burung berkicau. Menyapa alam penuh sukacita. Wanita GKJ diberkati selalu. Upgrade imanmu penuh percaya. Yang terakhir. Burung merpati terbang di sono. Singgah sebentar di atas pohon. Wanita GKJ bertambah usianya. Upgrade imanmu di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Kiranya kita diberkati Tuhan melalui firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama tenangkan hati kita doa biar Tuhan menolong kita supaya iman kita terus makin hari makin kuat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu melihat kepada kami dan Engkau selalu peduli kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, dalam kehidupan kami dan perjalanan iman kami, Tuhan ingin kami bertumbuh. Tuhan ingin kami terus melihat kepada hal-hal yang mungkin ada dalam hati kami dan kami harus berjuang untuk mengupgrade iman kami melalui hal-hal yang tidak kelihatan. Tuhan bantu kami untuk menjalani hidup ini karena kami juga terbatas. Hamba-Mu berdoa untuk para ibu-ibu yang ada di komisi GKJ di Cikarang ini. Tuhan berkati Bapak, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Iman mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka. Iman mereka yang bertumbuh boleh menjadi berkat bagi masyarakat, bagi gerejamu, bagi dunia ini. Terima kasih Bapak, Hamba-Mu telah selesai menguraikan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Engkau yang akan terus memeteraikannya di dalam setiap hati dan pikiran kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Inilah doa terima kasih syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Oke, saya ada ilustrasi sebelum itu. Penutup boleh? Ini apa? Ya, kita satu orang alat peraga dulu. Ini senter ya, benar ya ibu ini apa? Beneran ya? Ini senter ini. Nah, coba nyalain, cetek itu. Gak nyala. Kenapa gak nyala? Katanya senter. Kenapa gak nyala? Gimana bisa nyala? Isinya sampah gini. Coba kita isi yang benar. Jadi kadang-kadang hidup kita itu begitu. Kenapa kita nggak bisa kita memberikan yang terbaik, memberikan contoh hidup kita? Karena isinya ternyata apa tadi? Isinya benar isinya. Ya, gosip dulu, ya kan? Gosip dulu isi hatinya, ya kan? Ngomongin orang isi hatinya, ya? Isi hatinya nonton TikTok melulu, full TikTok sampai habis. Firman Tuhannya gak dibaca, dia jadi gak bisa mau dikasih, gak bisa berfungsi hidup kita. Kita isi yang benar.
ini baca firman Tuhan ya. Isi yang benar. Baca firman Tuhan, isinya itu firman Tuhan diisi. Ya, rajin berdoa dia diisi dia. Coba, jangan terbalik nanti banyak. Sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan? Nah, sudah diisi yang benar, isinya baik, isinya bukan sampah. Coba pasang. Oke, hidup kita harus diisi dengan benar, ya. Terima kasih. Silakan. Haleluya, kita telah mendengarkan firman-Nya. Terima kasih kepada Guru Injil Renika yang telah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Dan mari terus ketergantungan dengan Tuhan, karena tanpa Dia kita nggak akan bertumbuh dalam iman kita. Dan apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudari terkasih, mari terus bersemangat untuk bertumbuh dalam iman, karena setiap perjalanan kita beserta dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Saya persilakan. Persembahan kita jalankan dengan kita angkat pujian takut tahu hari esok. Untuk penyertaan-Mu, kami boleh dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau untuk terus bertumbuh dalam iman kami, Bapa. Kiranya Engkau yang terus menyertai kehidupan kami. Kami juga telah memberikan persembahan, Bapa. Kiranya persembahan-Mu ini boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, Bapa. Kami serahkan Tuhan persembahan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudari untuk persembahannya, dan untuk acara selanjutnya saya persilakan kepada Lo Safi. Oke, shalom semuanya, para ibu-ibu, para wanita yang hebat, yang luar biasa. Ya, saya mau bertanya, siapa di sini yang diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini? Boleh angkat tangannya? Wow, semua diberkati ya. Siap upgrade imannya? Siap? Ya, udah masuk tahun yang baru, kita harus upgrade iman kita ya. Semakin teguh, semakin kuat berakar di dalam Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk Injil Renika yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kasih tepuk tangan? Ya, terima kasih. Ya, ibu-ibu yang luar biasa, karena ini udah tahun yang baru, kita juga mau mengupgrade pembacaan Alkitab kita ya. Ngomong-ngomong, ibu-ibu di sini rajin baca Alkitab ya. Setiap hari mereka
baca, lalu mereka laporkan di grup. Ya. Karena ini tahun baru, di bulan Januari ini kita mau upgrade cara pembacaan Alkitab kita. Dengan kita akan mengadakan ujian setiap pertemuan di persekutuan wanita ya. Jadi ibu-ibu ketika baca Alkitab nanti ya mungkin sekedar baca lewat gitu ya. Namun kali ini ibu-ibu harus sambil memahami ya, sambil ingat-ingat gitu apa pesan firman Tuhan, sambil ya diingat-ingat lah apa yang dibaca gitu ya. Kemarin sudah diumumin di grup kalau kita akan mulai hari ini. Nanti saya akan bagikan soalnya dan ibu-ibu semua di sini dikasih 15 menit untuk menjawabnya ya. Soalnya dikit kok, cuma 10. 5 pilihan ganda, 5 esai. Jawab aja yang ibu-ibu bisa. Tidak usah takut nilainya rendah, hanya saya yang tahu ya. Oke, nanti setelah diisi, dikumpulkan, saya yang akan koreksi. Jadi bagi ibu-ibu yang nilainya paling tinggi gitulah ya, yang paling tinggi nanti akan kami berikan apresiasi di bulan depan ya. Oke, siap? Siap ya? Semuanya siap kok? Kayaknya agak siap. Udah siap dong, kan setiap hari baca ya dari kitab Ayub ujian hari ini. Oke, boleh bantu saya bagikan soalnya? Ya, yang cewek-cewek boleh bantu bagikan ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Persekutuan Wanita, dipersilakan. Shalom semuanya. Ucapan terima kasih kepada BPJ dan hamba Tuhan yang hadir dalam undangan HUT PW kita yang ke-7. Terima kasih kepada Ketua HUT dan semua rekan pelayanan yang sudah bekerja keras mempersiapkan acara ini. Dan terima kasih juga kepada semua ibu-ibu hebat yang luar biasa yang mendukung acara ini, yang menyediakan konsumsi. Kiranya Tuhan memberkati. Di ulang tahun yang ke-7 ini kita berharap agar PW kita boleh semakin bertumbuh dari segi kuantitas dan kualitas iman dan kerohanian kita. Oleh karena itu kita membuat suatu inovasi baru untuk mengadakan door prize dan ujian yang tadi sudah kita lakukan. Ini bukan untuk mendapatkan hadiah atau nilai ya, inti utamanya itu tujuannya adalah supaya kita lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan, iman dan kerohanian kita. Dan dari program ini kita mendapatkan 3 donatur yang tidak mau disebutkan namanya. Kiranya Tuhan memberkati dan boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kita. Terima kasih. Terus saat ini juga kita memiliki tim pemerhati, yaitu yang dipegang saat ini oleh Ibu Siarna. Silakan berdiri Ibu Siarna. Pemerhati PW kita. Jadi bagi ibu-ibu yang sedang dalam masalah, kesulitan, yang sedang galau, yang sedang sedih, yang lagi nggak punya duit, yang lagi nggak punya beras, hubungi Siarna. Nggak bercanda ya. Kita akan dukung doa bersama-sama dan diharapkan melalui adanya seksi pemerhati ini kita bisa saling peduli, kita boleh semakin saling erat dalam kebersamaan kita bersama dengan PW ini ya. Dan kita juga boleh menjadi inspirasi dan motivasi bagi setiap wanita-wanita yang belum mengenal Tuhan. Dan melalui kehidupan kita boleh menjadi saluran berkat dan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Ica, sekali lagi boleh memberikan tepuk tangan. Dan tidak saatnya kita akan masuk ke dalam perayaan HUT kita. Untuk nama yang saya panggilkan dengan kasih Kristus, saya undang untuk maju ke depan. Untuk pertama, Pendeta Jodianto bersama Shimu Elizabeth, dipersilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya Guru Injil Ariel Asea dan Shimu Afi. Guru Injil Renika dipersilakan untuk maju. Selanjutnya untuk Ketua Persekutuan Wanita dipersilakan untuk maju ke depan. Ketua BPJ dipersilakan untuk maju ke depan, Bapak Sempit. Untuk Ketua Panitia HUT hari ini dipersilakan juga untuk maju ke depan. Dan yang terakhir untuk setiap pengurus Persekutuan Wanita saya undang untuk maju ke depan.
memimpin perjalanan persekutuan Komisi Wanita yang dapat merayakan ulang tahun yang ke-7 di gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Perjalanan ini semua adalah karena kemurahan Engkau, karena kebaikan Engkau bagi umat-Mu, bagi kaum wanita secara khusus di gerejamu di tempat ini. Tuhan, ketika pada perayaan ini kami semua diingatkan untuk kami terus memiliki iman yang di-upgrade, memiliki iman yang terus bertumbuh. Biarlah kami semua sebagai umat Tuhan, kami sungguh-sungguh mengerjakan iman kami di dalam Engkau. Kami mengalami sebuah kehidupan yang bisa memberikan berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang juga menolong umat-Mu untuk mengalami kasih demi kasih, pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam Engkau. Kami percaya bahwa wanita-wanita yang ada di tempat ini adalah wanita-wanita hebat yang mengerjakan sesuatu yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap para pengurus yang ada di Komisi Wanita ini, berkati setiap ibu-ibu yang ada yang terlibat dalam mereka semua. Engkau berkati untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di usia 7 tahun ini. Segala hormat kemuliaan bagi Engkau saja. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Betapa heran
Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang saja kita akan masuk ke dalam acara Aduh, ini bukan ding 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 ding. Nomor berapa itu? 2. Orang kedua yang dapat puasa. Berarti kalian mau jadi semua juga? Iya. Tanda sesuatu juga tertekan. Ini apa tante? Oh. Iya, buat masak bisa, buat nyuci bisa, buat apa bisa. Kalau dokumentasi maju ke depan ya. Ini kita foto dulu. Iya, buat topi boleh kalau melindungi diri dari gempa bumi ya. Pakai hujan, apa ngipas bisa, ambil air bisa, mau gayung bisa. Luar biasa. Oke, ayo foto dulu. Ayo silakan foto. Gayanya yang keren masing-masing ya. Ayo. Di bunga desa yuk ya. Terima kasih. Luar biasa. Oke. Puji Tuhan, dengan door prize tadi telah menutup rangkaian ibadah dan perayaan Tahun Komisi Wanita GKJ Jemaat Cikarang. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua memuji Tuhan Yesus yang telah menyertai ibadah dan perayaan tadi dari awal akhirnya. Kita akan tutup ibadah dan perayaan di dalam doa. Saya minta kesediaan Musen, Kianto untuk pimpin dalam doa. Dan nanti setelah kita berdoa, kita foto bersama dulu di depan. Silakan Musen. Mari kita berdiri ya. Kita akhiri ibadah syukuran ulang tahun yang ke-7. Banyak hebatnya. Kita nyanyikan satu nyanyian, Bapak terima kasih ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak di dalam surga. Puji terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri pada kebaktian syukuran ini, marilah kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jangan duduk, ya, kita bisa duduk, pasti kita selesai ya. Tuhan memberkati kita. Selamat malam.